Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairan Sibar El Parisu, SPD MPD, dengan NIDN 0923088904. Saya merupakan salah satu dosen pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Tenggara. Untuk kali ini, perkenankan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu pembelajaran sains di sekolah dasar. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai dengan menjelaskan informasi umum dari mata kuliah pembelajaran sains di sekolah dasar. Mata kuliah pembelajaran sains di sekolah dasar merupakan mata kuliah keahlian bidang studi pada program S1, program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan status mata kuliah wajib. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 3 dengan bobot mata kuliah 3 SKS. Mata kuliah ini mengkaji tentang karakter siswa sekolah dasar, materi IPA KSD-an, dan bagaimana merencanakan pembelajaran IPA di sekolah dasar menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka yang berlaku saat ini. Kemampuan yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah ini adalah: pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kedua, mahasiswa mampu menganalisis konsep kurikulum 2013 dan model serta media dalam pembelajaran yang inovatif pada mata pelajaran IPA di sekolah dasar. Mahasiswa mampu mengaplikasikan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka dalam merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran IPA di sekolah dasar. Yang keempat, mengembangkan media dan instrumen evaluasi pembelajaran terhadap miskonsepsi serta kesulitan belajar IPA di sekolah dasar, beserta solusi dalam penggunaan model, bahan ajar, media, dan sumber belajar yang inovatif secara efisien. Adapun materi, secara garis besar lingkup bahasan pada mata kuliah ini mencakup: yang pertama, hakikat IPA dan tujuan pembelajaran IPA di sekolah dasar. Yang kedua, metode ilmiah dan pengenalan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka di sekolah dasar. Yang ketiga, keterampilan proses IPA di sekolah dasar dan implementasinya. Yang keempat, dimensi kognitif, psikomotorik, dan afektif di sekolah dasar. Yang kelima, media pembelajaran IPA yang inovatif di sekolah dasar, strategi pembelajaran IPA, serta yang terakhir, kesulitan belajar IPA di sekolah dasar. Sistem pembelajaran yang digunakan yaitu mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan yang dilaksanakan secara sinkronos dan asinkronos, dengan ujian tengah semester berada pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester berada pada pertemuan ke-16 dengan bobot 15% untuk kehadiran, 20% untuk tugas, 30% untuk ujian tengah semester, dan 35% untuk ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang digunakan: mata kuliah pembelajaran sains yang saya ampu menggunakan model pembelajaran partisipatif dan kolaboratif, yaitu menggunakan model project based learning dan case study. Kemudian, interaksi antara dosen dan mahasiswa terjadi dalam bentuk tanya jawab. Mahasiswa dapat mengajukan pertanyaan selama atau setelah kuliah untuk klarifikasi lebih lanjut. Diskusi kelompok: dosen memfasilitasi diskusi kelompok untuk mendorong kolaborasi dan pemahaman yang lebih mendalam tentang materi. Adapun penilaian, teknik penilaian dan indikator dalam pembelajaran adalah alat penting untuk mengukur dan mengevaluasi pencapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran. Penilaian yang efektif dapat memberikan umpan balik yang berguna bagi siswa dan guru, membantu meningkatkan proses belajar mengajar. Berikut adalah teknik penilaian. Yang pertama, penilaian formatif berupa kuis dan pekerjaan rumah dan diskusi. Penilaian sumatif, ujian tengah semester dan UAS, makalah,
dan persentase proyek akhir. Adapun indikator penilaian adalah kriteria atau patokan yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian siswa. Indikatornya yang pertama adalah indikator kognitif atau pengetahuan, yang dinilai adalah indikator pemahaman konsep, aplikasi pengetahuan, analisis dan sintesis, dan evaluasi. Untuk ranah afektif, sikap dan nilai, yang dinilai adalah partisipasi, motivasi dan minat, kerjasama dan kolaborasi, dan yang terakhir adalah sikap. Dan di ranah yang ketiga adalah psikomotor atau aspek keterampilan, yang dinilai adalah keterampilan praktis, yang dimana yang dimaksud adalah kemampuan siswa untuk melakukan tugas-tugas praktis yang terkait dengan materi pembelajaran, ketepatan dan ketelitian, kecepatan dan efisiensi, dan koordinasi dan keterampilan motorik. Itulah tadi penjelasan seputar tentang mata kuliah pembelajaran sains di sekolah dasar. Demikian informasi yang saya sampaikan mengenai mata kuliah pembelajaran sains di SD untuk mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Tenggara. Berikutnya cuplikan dari proses pembelajaran yang akan saya laksanakan secara sinkronus atau tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sore Pak. Baik, hari ini kita akan belajar tentang mata kuliah pembelajaran sains di SD, yang topik atau materi pada sore hari ini adalah struktur kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka yang dipakai di sekolah dasar. Jadi, bagaimana kesiapan untuk hari ini? Siap untuk kuliah? Siap. Ya. Bagaimana sebelum kita mulai kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baik, adapun capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini adalah bagaimana mahasiswa menganalisis kurikulum 2013 revisi terakhir dan kurikulum merdeka yang diterapkan di sekolah dasar. Yang kedua, menganalisis kompetensi inti dan kompetensi dasar kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka di sekolah dasar. Jadi kita akan belajar tentang kurikulum yang selama ini digunakan di sekolah dasar. Jadi sebelum saya mulai, kita brainstorming dulu atau ice breaking. Kira-kira apa yang Anda ketahui tentang belajar IPA di sekolah dasar? Ada yang bisa? Siapa? Ya, silakan. Yang saya ketahui yaitu mengenai ciri-ciri makhluk hidup, ekosistem, lingkungannya, dan hubungan timbal balik antar makhluk hidup. Antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya. Betul sekali. Jadi belajar IPA itu belajar tentang ilmu pengetahuan alam atau yang biasa kita sebut dengan sains. Kalau dalam kurikulum 2013 biasa disebut dengan pendekatan saintifik. Padahal berasal dari kata dasar sains. Jadi kurikulum 2013 itu terbentuk dari kata sains. Jadi apapun yang kalian pelajari itu di kurikulum 2013 kita tidak akan pernah lepas dari kata sains, scientific, berasal dari kata sains. Selanjutnya, apa yang Anda tahu? Bahwa IPA itu untuk kurikulum 2013 diajarkan di kelas tinggi, tidak ada di kelas rendah. Ada yang bisa jelaskan mengapa hal tersebut? Ya, silakan Vela. Karena mengapa pembelajaran IPA di SD itu ditiadakan di kelas rendah? Karena siswa pada kelas rendah itu masih berada pada tahap perkembangan kognitif dan mereka itu masih belajar melalui pengalaman, Pak. Betul sekali. Di kurikulum 2013 dan itu IPA untuk kelas rendah itu tidak ada. Tapi bukan berarti tidak ada materi IPA di kelas rendah. Terkadang ada bahan bacaan tentang ekosistem di kelas rendah, tapi pada hakikatnya yang diajarkan bukan IPA, tapi
bacaan atau menentukan ide pokok. Biasanya dia berada pada tema atau mencapai untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, mencari ide pokok. Jadi di kelas rendah itu memang ada bahan bacaan IPA, tapi sesungguhnya bukan IPA yang diajarkan di situ. Biasanya dia kepada pelajaran bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu adalah titik masuk semua mata pelajaran. Memang bacanya IPA, tapi yang diajarkan itu bukan IPA. IPA cuma ada di kelas ini. Lalu bagaimana halnya dengan kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka itu biasa kita sebut kalau di SD, biasanya di Kota Kendari ini IPA itu tidak disebut lagi untuk kurikulum Merdeka, biasa disebut dengan IPAS. Tahu kepanjangan IPAS? Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Jadi untuk uji coba di Kota Kendari untuk SD biasa kurikulum Merdeka diterapkan di kelas 1 dan kelas 4 untuk uji coba. Jadi pada hari ini saya lebih fokus kepada kurikulum 2013 dan kita bandingkan dengan kurikulum Merdeka untuk khususnya mata kuliah pembelajaran sains di sekolah dasar. Anda lihat perubahan isi kurikulum 2013. Ini pernyataan Menteri pada saat itu. Kenapa IPA tidak ada di kelas rendah? Karena pembelajaran IPA lebih kepada universal. Pembelajaran IPA universal sehingga tidak cocok diajarkan di kelas rendah. Cuma cocoknya diajarkan di kelas tinggi. Ini pernyataan dari Menteri sebelumnya. Kemudian kita lanjut. Nah, dapat kita lihat struktur kurikulum 2013. Kita lihat di poin 5 dan 6. Poin 5 itu 1, 2, 3 dari IPA kan? IPS saudara. Dari semua mata pelajaran IPA memiliki beban mengajar yang paling rendah dengan IPS. Anda bisa lihat beban mengajarnya tiap minggu cuma 3 jam per minggu. Untuk IPA 3 jam per minggu ya. Berarti kemungkinan ada 3 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan untuk 1 minggu atau 1 pekan. Baik itu berlaku untuk sekolah yang full day maupun yang sekolah Senin sampai Sabtu yang 6 hari. Sampai kalian ketika turun ke sekolah mengajar, Anda ajarkan IPA di kelas rendah padahal bukan IPA sebenarnya yang diajarkan pada waktu itu. Makanya Anda harus lihat jaring temanya, jaring laba-labanya. Apakah betul IPA diajarkan di sini? Anda dapat lihat di jaring laba-laba di buku guru dan buku siswa. Oke, baik, selanjutnya. Kita kupas singkat tentang kurikulum Merdeka. Silakan Anda perhatikan slide. Bahwa pada waktu itu alasan muncul kurikulum Merdeka karena pada waktu itu beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia itu sangat rendah, sehingga pemerintah membuat suatu terobosan pada waktu itu. Apalagi kurikulum Merdeka itu muncul pada saat COVID-19. Dia muncul pada saat COVID. Itu diperparah karena pemerintah memaksakan diri untuk membuat sebuah kurikulum darurat namanya. Karena pada waktu itu COVID, kemudian yang harusnya pembelajarannya sinkronos, tatap muka, dialihkan jadi pembelajaran daring. Dan sebenarnya itu pembelajaran daring cocoknya untuk di kota. Bagaimana di daerah perkampungan yang tidak memiliki jaringan, yang tidak memiliki sarana dan prasarana. Sehingga kurikulum 2013 darurat dibentuk pada saat itu. Sehingga pada saat selesai kurikulum 2013 darurat, COVID-19 itu selesai, tidak ada lagi, maka muncullah kurikulum Merdeka yang sampai saat ini masih diterapkan di kelas 1 dengan kelas 4. Jadi untuk Kota Kendari belum ada yang menerapkan kuliah kelas 1 sampai 6 belum ada. Kemudian masih ada untuk sekolah-sekolah percontohan, misalnya SD Kunjung, SD 2 Kendari itu masih dijadikan percontohan untuk kurikulum Merdeka untuk kelas 1 dan kelas 4. Jadi ciri khasnya IPAS. Kalau kurikulum Merdeka, kalau kita sudah sebutkan IPAS berarti kita sudah membahas tentang ilmu pengetahuan alam dan sosial.
Bagaimana menggabungkan antara ilmu pengetahuan alam dan sosial? Muncul pertanyaan baru lagi kan? Yang bagaimana kan cara menggabungkan itu? Karena IPAS ilmu pengetahuan alam dan sosial ada gabungan beberapa materi sehingga dijadikan sebuah tema. Tema itu mengandung ada IPA dan ada IPS di dalam. Saya berikan sebuah contoh. Ini ada satu contoh proyek pemberdayaan lingkungan dan konservasi air. Jadi jangan sampai Anda mengajar, Anda tidak bisa membedakan bahwa ini sebenarnya kurikulum yang digunakan kurikulum apa sih? Ada yang bisa menjelaskan atau menuliskan perbedaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka dilihat dari segi atau cara pembelajaran. Ada yang bisa? Belum ya? Jadi sebelum saya jelaskan, ada yang mau bertanya? Saya Pak. Ya, silakan. Apa perbedaan kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka? Ada? Bagus pertanyaannya. Teman-temannya ada yang bisa jawab? Ya Pak, Ya, silakan. kurikulum K13 itu lebih terstruktur, sedangkan kurikulum Merdeka itu lebih memberi kebebasan kepada siswa. Nah, dari kalimat yang diutarakan temannya bahwa kurikulum 2013 itu terstruktur yang dimaksud ini materinya sudah diatur. Contohnya di buku siswa kan sudah diatur materinya kan? Berbeda dengan kurikulum Merdeka disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, kebutuhan siswa. Yang mana yang dimaksud dengan kebutuhan siswa? Berbicara tentang kebutuhan berarti kita berbicara tentang analisis kebutuhan. Jadi guru harus bisa menganalisis sebuah kebutuhan di sekolah. Apa yang dibutuhkan sekarang untuk siswa sekolah dasar? Kita lihat contoh. Saya ambil contoh proyek pemberdayaan lingkungan dan konservasi air. Ini ada jalan ceritanya. Akhir-akhir ini di Konawe Selatan terjadi krisis air dengan sumber mata air mengering. Kemudian salah seorang yang disebut dengan Pak Abdullah sebagai tenaga pendidik berarti gurunya ya, bahwa menyarankan tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik konservasi air. Dia menyarankan itu diajarkan, sehingga siswa di sekolah diajarkan kenapa bisa Konawe Selatan krisis air. Jadi siswa disuruh untuk menganalisis atau mencari tahu penyebab kenapa di Konawe Selatan terjadi krisis air. Maka dibentuklah sebuah model pembelajaran disebutnya proyek berkelas ini. Siswa diajar untuk pembelajaran berbasis proyek. Berarti proyek berarti dia harus melakukan pengamatan. Anda tahu sendiri ciri khas pembelajaran sains adalah observasi. Observasi itu adalah pengamatan. Ciri khasnya. Berarti siswa disuruh mengamati atau mencari tahu kenapa bisa di Konawe Selatan itu krisis air, atau kenapa bisa di Konawe Utara itu terjadi banjir. Apakah di sana kelebihan air? Siswa diajar untuk mencari sebuah jawaban dari sebuah permasalahan. Apakah dia bertanya ke orang tuanya atau cari tahu di media cetak, media online. Kenapa bisa? Dan hasil penelusuran siswa tersebut kita ajarkan kepada siswa bahwa hemat air itu penting. Karena kita tadi berbicara tentang krisis air. Kemudian seperti yang terjadi di Konawe Utara, ketika dia teliti bahwa di sana sering terjadi banjir ya. Terjadi banjir karena apa? Pengundulan hutan. Berarti siswa diajarkan untuk apa? Sering menanam pohon dan lain-lain, sehingga tidak terjadi pengundulan hutan. Diajari siswa untuk reboisasi dan lain-lain, walaupun dalam bentuk tindakan penanaman. Di sini di Kota Kendari sering ada kan survei lingkungan hidup, keep your hand and stop global warming. Sering ada slogannya kan? Marilah kita bersatu dalam memenangkan global warming, pemanasan global. Pemanasan global itu terjadi karena kenaikan suhu rata-rata permukaan bumi. Kenaikan suhu karena kurangnya pohon.
Kita tahu sendiri bahwa pohon berfungsi untuk menghasilkan oksigen. Manusia yang menghirup oksigen tersebut dan mengeluarkan CO2. Yang menghirup CO2 adalah pohon. Begitulah siklusnya terus menerus. Nggak paham kan? Bahwa pohon itu menghasilkan oksigen. Ketika ada yang bertanya, siapa yang menghasilkan oksigen? Pohon. Yang menghirup oksigen siapa? Manusia kan? Contohnya adalah manusia. Dan manusia mengeluarkan CO2. CO2 kemana? Siapa yang menghirup CO2 adalah pohon. Begitulah siklusnya terus menerus ya. Oke? Sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, kita lanjut kalau begitu. Ciri khas kurikulum 2013 biasa kita dengar ada profil pelajar Pancasila, disebut dengan 5P. Yang pertama apa? Kebinekaan. Anda dapat lihat? Atau beriman dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan Pancasila kan? Ada berapa agama yang diakui di Indonesia? 5 atau 6? Oke. Kebinekaan global. Kemudian selanjutnya bergotong royong. Bergotong royong itu masuk sikap apa itu? Sosial atau spiritual? Sosial. Masuk sikap sosial. Beriman dan bertakwa? Sikap spiritual. Kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Mandiri yang dimaksud ini bahwa siswa tersebut di sekolah dasar dapat menyelesaikan sendiri masalah yang ada. Penyelesaian masalahnya dalam bentuk proyek. Proyek saya ambil dengan jenis praktikum. Tapi praktikum ini adalah praktikum yang ada di lapangan ya. Pengamatan itu sudah masuk praktikum siswa sekolah dasar. Baik, ada yang bertanya? Ada yang bertanya selanjutnya? Baik, kita lanjut. Perhatikan standar kompetensi lulusan. Perhatikan. Tahu standar kompetensi lulusan? Dasar lulusan nanti. Apa mau jadi apa lulusan nanti? Kompetensi lulusan. Perhatikan di atas ada domain sikap keterampilan pengetahuan. Kita ketahui bahwa kurikulum 2013 puncaknya adalah sikap, diikuti oleh pengetahuan dan keterampilan yang berdiri secara sejajar. Padahal di kurikulum KTSP puncaknya adalah pengetahuan atau kognitif. Apakah di kurikulum 2013 berlaku ini? Kurikulum Merdeka berlaku ini? Tetap berlaku. Kita ketahui bahwa kurikulum Merdeka adalah penyempurnaan dari kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 penyempurnaan dari kurikulum KTSP. Jadi bukan kurikulum baru ya. Dia penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Sampai bahwa kurikulum 2013 itu berbeda dengan kurikulum Merdeka. Padahal pada hakikatnya dia hampir sama. Hampir itu kan ada yang berbeda kan? Ada beberapa yang sama dan beberapa yang berbeda ya. Pertanyaannya yang berbeda di mana? Jadi tugas proyek untuk mata kuliah ini adalah Anda melakukan analisis kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka di sekolah dasar, khususnya pada mata pelajaran IPA atau sains di sekolah dasar. Berarti yang kalian analisis adalah IPA, berarti di kelas tinggi. Kelas tinggi itu adalah kelas 4, 5, dan 6. Nanti lembar kerja mahasiswa akan saya share melalui Google Classroom. Kemudian kita akan diskusikan. Jadi masing-masing nanti kelompok akan menjelaskan apa temuan yang kalian dapatkan dari hasil pengamatan yang Anda lakukan di sekolah. Dan itu tugasnya untuk proyek. Jadi untuk
pembelajaran hari ini ada yang bisa simpulkan? Saya, Pak. Silakan. Jadi kesimpulannya kurikulum 2013 di sekolah dasar mengalami 4 kali revisi sampai pada kurikulum 2013 yang dikenal dengan K13. Kemudian pembelajaran IPA di sekolah dasar itu cuma berada di kelas tinggi yaitu 4, 5, dan 6. Oke, baik. Selanjutnya ada lagi yang bisa simpulkan? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi selanjutnya kurikulum merdeka dengan ciri khas profil pemuda Pancasila. Terus selanjutnya kompetensi inti di SD ada 4, yaitu yang pertama KI1 mewakili sikap spiritual, KI2 mewakili sikap sosial, KI3 mewakili pengetahuan, KI4 mewakili keterampilan. Yes. Ya. Jadi kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka itu dibedakan dari segi pembelajarannya. Yang satu pembelajaran secara terstruktur, satu pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan siswa di sekolah dasar. Kemudian KI1 itu sudah jelas. KI1 dan KI2 adalah sikap. KI1 adalah sikap spiritual, KI2 adalah sikap sosial, KI3 adalah pengetahuan, dan KI4 adalah keterampilan. Jadi itulah kesimpulan pembelajaran kita pada sore hari ini. Kita akan bertemu pada minggu depan dengan Anda mempresentasikan apa hasil proyek atau temuan Anda di lapangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.